Oke kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai biologi kelautan. Ada yang ingat pekan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Bahwa yang namanya biologi kelautan, kita pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya literasi kelautan. Dan tentang bagaimana caranya laut menginfluence atau mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Berikut juga kebalikannya. Kan begitu? Di pekan lalu kita sudah membahas mengenai tentang bagaimana caranya laut mempengaruhi iklim dan cuaca. Berarti bicara tentang musim, mempengaruhi kehidupan kita manusia sehari-hari. Itu bicara tentang bagaimana caranya laut mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia di kehidupan sehari-hari. Oke? Pada negara-negara yang punya dua musim, kita tahu ada musim kemarau, ada musim penghujan. Kita kan bicara tentang negara 4 musim, ya. Artinya ada yang gugur dan ada yang semi. Ini kan bicara tentang tumbuhannya. Bagaimana kemudian terinfluence dengan adanya cuaca, gitu ya. Nah, itu pembicaraan kita di pekan yang lalu, di pertemuan yang lalu. Sekarang kita balik. Oke? Bahwa bagaimana kemudian kehidupan kita, aktivitas kita sebagai manusia, itu ternyata juga punya pengaruh loh terhadap laut. Iya kan? Seperti yang sudah tampil di depan. Bagaimana sih kemudian aktivitas kita sebagai manusia, keseharian kita sebagai manusia, itu ternyata punya pengaruh yang sedikit banyak secara langsung ataupun tidak. Itu punya pengaruhnya terhadap laut. Padahal kita hidup jauh dengan laut. Tapi kenapa kemudian kehidupan kita di sini ternyata punya pengaruh yang signifikan terhadap laut? Dan apakah kemudian laut itu semuanya saling berhubungan satu dengan yang lain? Kita akan bahas di sini. Oke? Sip? Ready? Nah, sip. Sebelum itu, saya ingin kalian buka smartphone-nya masing-masing. Silahkan di-scan, lalu kemudian perhatikan dan rasakan. Feel the ocean. Bagaimana kemudian masing-masing dari kalian merasakan vibe-nya, atmosfernya di laut. Lihat, dengar, dan rasakan. Ada suaranya, silahkan coba sambil diperdengarkan. Ini kita bicara tentang afeksi. Apa yang kalian rasakan dengan kondisi laut yang seperti itu? Damai. Damai, oke. Apa lagi selain damai? Tenang. Feeling good. Kalau misalkan kemudian kacamata kalian adalah seorang biologist, melihat laut yang seperti ini, apa yang kemudian kalian tangkap sebagai seorang biolog? Sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem yang seperti apa ekosistemnya? Terjaga. Terjaga dari apa? Oke. Kita berarti kan sedang berbicara tentang ini ya. Kita sedang berbicara ekosistem yang terjaga. Tapi apakah benar-benar kemudian Laut Indonesia itu adalah ekosistem yang terjaga? Faktanya, Indonesia sebagai negara yang notabene-nya adalah negara kepulauan, archipelago gitu ya. Ternyata Indonesia itu dinobatkan menjadi negara ketiga atau negara kedua yang menyumbang sampah terbesar masuk ke dalam laut. Wow. Dan ternyata ini dari BBC. Ditemukan sampah mikroplastik dasar laut terbesar di dunia. Lalu kemudian dari VOA, Indonesia terbebani 0,5 juta ton sampah di laut per tahun. Bagaimana dengan ini? Mengabai, sampah plastik menjadi ancaman bagi laut. Dan aksi nyata diperlukan. Kita perlu sebuah contoh yang real untuk bisa menyelamatkan. Kalau bicara tentang ekosistem, maka kita bicara tentang ekosistem laut. Disadari atau tidak, ekosistem laut kita terancam. Yang kemudian menjadi PR, apa yang ada di dalam ekosistem tersebut. Kan gitu. Setiap ekosistem punya 5 komponen. Biotik, abiotik, interaksi, ruang, dan waktu. Kan gitu. Bicara tentang biotiknya, berarti kan kalau ekosistem lautnya terancam, semua organisme yang ada di laut itu kan juga ikut terancam. Terancam kehilangan rumah tinggal, tempat tinggalnya. Oke? Masalahnya adalah ternyata, nah ini yang paling banyak ada di laut
Kelihatan ya? Ini produk-produk dari mana aja nih? Tapi kan produk-produk ini bisa dikenali bahwa ini adalah produk-produk Indonesia. Oke? Tapi kalian sadar atau tidak? Saya berikan link berita yang lebih detailnya. Sampah-sampah plastik yang tadi bertamasya dia, plesir, sampai ke Thailand. Kok bisa kemudian sampai ke sana? Oke nggak? Itu yang akan kita coba pecahkan di pembelajaran kita hari ini. Yang kemudian menjadi kita bisa pertanyakan, kira-kira ada 3 hal. Kemudian bicara tentang kenapa kok ada sampah-sampah yang bisa sampai ke negara lain, padahal jelas sampah itu dibuangnya di Indonesia. Itu kan menjadi permasalahan yang pertama. Kalau kemudian si laut banyak sampahnya dan kemudian mengancam banyak habitat, bagaimana kemudian supaya sampah itu bisa diminimalisir dampaknya? Kan begitu? Ya nggak? Maka itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa diskusikan hari ini. Maka kemudian masing-masing dari semua yang ada di sini, silahkan nanti membagi diri untuk berdiskusi sesuai dengan jumlahnya. Monggo didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Langsung didiskusikan dengan ini. Yang kelompok 1 bicara tentang bagaimana sampah bisa masuk ke laut. Mana tadi? Terus yang kelompok 2 bicara tentang dampaknya sampah terhadap ekosistem yang ada di laut dan sekitarnya. Dan yang ketiga terakhir bicara tentang solusi pengelolaan sampah by teknologi. Oke? Silakan didiskusikan dulu. Oke. Sudah dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada yang butuh diskusi? Kelompok 1 dulu. Ya wes. Lanjut ya diskusinya ya. Gimana? Ini poster kami. Rencananya kayak gini. Nanti sampahnya itu bakal ngikutin ini dari arus laut sendiri. Oke. Bagaimana kemudian arus laut itu mengalir gitu ya. Ini berarti kan kaitannya dengan yang tadi bahasan mengenai kenapa sampah yang ada di Indonesia bisa sampai ke Thailand. Oke, gimana kelompok 2? Ini bicara tentang dampak sampah terhadap ekosistem laut. Kalau dari hasil diskusi kami kan gini Pak, kami membuat peta, kemudian kita membandingkan antara kondisi yang normal dengan kondisi yang sudah tercemar. Kami menemukan ada 5 ekosistem di perairan, ada ekosistem Yang pertama itu ada Koral, oke. Ekosistem terumbu karang berarti ya. Kemudian ada ekosistem mangrove. Mangrove yang mewakili pantai lumpur, oke. Kemudian ada ekosistem lamun. Lamun, seagrass. Kemudian ada ekosistem pantai pasir. Oke, pantai pasir sama terakhir itu karang. Oke, gimana kelompok 3? Apa nih bahasannya tentang teknologi, solusi ya? Pak, sampah di laut. Nah, kita di sini ada beberapa Itu kalau nggak salah yang ini loh Pak, apa trash boom. Pakai trash boom buat mencegah sampahnya masuk ke laut Pak. Kalau misalkan kemudian pakai teknologi yang lebih tinggi, ada nggak kira-kira solusi yang lain? Nah, di sini kita dapat Pak untuk itu namanya kapal Pak atau perahu penyapu sampah. Oke, gimana masing-masing kelompok? Sudah dikirim ke WA Group supaya bisa diakses? Langsung siap presentasi ya? Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 di WA Group. Oke, ada. Nah, wih, bagus banget ini. Gimana nih caranya nih? Nah, nih. Siapa yang mempresentasikan? Silahkan. Oke. Dari manakah sampah di laut berasal? Dari itu tuh material-material seperti alih fungsi, buangan sampah dan laut itu akan terbawa ke muara. Ya, sampai ke laut. Dan Indonesia itu sebelah kanan, bagian bawah sedikit. Oke, ini ya Indonesia di sini ya. Oke. Gimana dengan arus laut? Nah, Sampah-sampah yang sudah ke laut itu mereka akan terbawa oleh arus laut. oke, ini menjawab kenapa kemudian tadi ada beberapa sampah Indonesia yang sampai ke Jepang, sampai ke pantai Filipina, sampai ke pantai Thailand ataupun bahkan sampai ke Afrika. Bahwa ada arus laut yang membawa serta si sampah-sampah yang sudah masuk ke lautan tersebut ini muter sampai jalan-jalan sampai kemana-mana.
Lanjut, sekarang kelompok 2. Betul ini? Iya. Oke, wih luar biasa. Apa ini? Oke, Mas Ahmad, monggo. Izin untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 2, Pak. Kami mengidentifikasi dulu ekosistem apa saja yang ada di laut, begitu, Pak. Ini ya, ada 5 ini ya. Oke. Ekosistem coral reef, kemudian ekosistem mangrove, ekosistem lamun, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai karang, begitu, Pak. Kemudian kami membuat gambar atau ilustrasi ketika ekosistem itu dalam kondisi normal sebelum ada sampah. Yang masih baik ya. Ya, masih baik. Kemudian ketika ekosistem itu sudah tercemar atau ketika sudah terkontaminasi oleh sampah. Kemudian yang kedua itu ada ekosistem mangrove, Pak. Yang selanjutnya ada ekosistem lamun, Pak. Dan yang terakhir itu ada ekosistem pantai karang. Ini ya. Iya. Sama, hampir sama seperti koral berarti ya. Iya, Pak. Sip, oke, terima kasih. Lalu yang terakhir, bicara kelompok 3. Ya, Pak. Ya, boleh. Dari kelompok kami tadi sudah berdiskusi, kemudian sekiranya ada beberapa teknologi, tapi kami mencantumkan 2. Yang pertama yang itu tadi trash boom. Bentuknya seperti saringan, jadi itu ada pipa PVC-nya yang berguna untuk membuat si saringan itu tetap mengambang. Yang nanti fungsinya adalah mencegah sampah-sampah plastik untuk lewat. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada kapal. Yang tadi kapal penyapu, oke, sea cleaners. Dari hasil diskusi kelompok kami tentang lokalisasi sampah. Siap. Tapi perlu kita kemudian paparkan ya kaitannya dengan kita kan berbicara tentang bagaimana kemudian masalah itu menjadi sampah itu menjadi masalah ya di laut, bahwa dari habitat bahasan dari kelompok 2 banyak loh habitat yang bisa rusak. Kenapa habitatnya bisa rusak sampai kemana-mana? Karena hubungannya tadi yang dipaparkan kelompok 1 yaitu bicara tentang arus. Kalau sudah sampai kemana-mana banyak ekosistem yang rusak. Oke, itulah kenapa kemudian kita harus cari solusi supaya sampah tidak masuk ke. Bagaimana solusinya? Nah, bisa ditempuh pakai ini tadi. Ada apa namanya tadi? Oke, trash boom di sungai. Terus yang kedua tadi kapal penyapu sampah. Maka kemudian kita bisa tarik kesimpulan bersama bahwa bicara tentang ini pada dasarnya mereka semua ini kan terhubung satu dengan yang lain ya, berdasar adanya ini. Sebenarnya bumi hanya punya satu lautan loh. Karena semuanya kan saling terhubung satu dengan yang lain. Siapapun yang nyampah di laut bisa jadi impact-nya ke kita-kita juga. Bahwa bumi memiliki satu laut gitu ya. Satu laut, oke? Lalu kemudian bicara tentang yang ini sekarang. Pada dasarnya laut itu kan punya banyak habitat. Dalam kajian ocean literacy atau literasi kelautan, habitat-habitat ini kalau dalam literasi kelautan itu disebutnya fitur dan juga bentukan-bentukan, bahwa kita tahu di laut itu kan ya ada palung, ya kan? Ada slope yang miring-miring, ada yang landai, ada yang kalau saya menyelam di dunia penyelaman itu istilahnya adalah drop off. Kan gini. Artinya kita bicara dalam kajian mengenai kelautan, kita bicara bumi memiliki satu laut dengan memiliki banyak fitur. Lalu kemudian ada ini kita tadi sudah bareng-bareng, bahwa jangan sampai kemudian sisa aktivitas manusia ini sampai ke laut. Inilah yang kemudian menjadi prinsip pertama dari 7 prinsip yang ada di literasi kelautan. Yang pertama kita bahas adalah tentang bumi memiliki satu lautan besar, yang sebenarnya lautan tersebut tidak terpisah. Mereka saling terhubung, terkoneksi dengan adanya arus laut. Gitu ya. Dan juga many features, karena banyak sekali habitat yang ada di dalamnya. Itu baru prinsip nomor 1. Oke? Sampai sini bagian prinsip dari ocean literasi dapat? Sip. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita sudah bicara tentang ilmu kelautan, hubungannya dengan literasi kelautan. Semoga menambah wawasan baru, meningkatkan literasi kelautan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.